Salam, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal ujian nasional. Yang pertama, hasil dari minus 4 tambah 6 dikali dengan minus 2 dikurang 3 adalah. Ini adalah materi bilangan bulat di kelas 7. Ya, jadi ini pelajaran kelas 7 bilangan bulat. Nah, sekarang langkah apa yang harus kita buat untuk mengerjakan soal seperti ini? Yang pertama adalah kita lihat dulu. Ini ada tanda kurung. Ini ada tanda kurung. Berarti kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini, baru kalau kita kalikan. Nah, caranya minus 4 ditambah 2, berarti hasilnya 2. Oke, hasilnya 2. Terus minus 2 dikurang 3, berarti minus 5. Jadi 2 dikali minus 5, hasilnya minus 10. Berarti jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut di soal yang kedua. Soal kedua ini adalah bilangan bulat, tetapi dalam bentuk soal cerita. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar, 0 untuk soal yang tidak dijawab, dan minus 1 untuk jawaban yang salah. Dari 50 soal yang diberikan, Budi tidak menjawab 6 soal dan salah 5 soal. Skor yang diperoleh Budi adalah, nah, soal itu terdiri dari 50 nomor. Jadi soal itu terdiri dari 50 nomor. Oke, soal itu terdiri dari 50 nomor. Kalau dia benar, berarti nilainya 4. Kalau dia salah, nilainya minus 1. Kalau tidak dijawab, nilainya 0. Nah, sekarang Budi tidak menjawab 6 soal dan salah 5 soal. Berarti kita harus tulis jawaban benar. Jadi jawaban benar, jumlah soal 50 dikurang, dia tidak jawab 6, dikurang dengan 5. Hasilnya berapa? 39. Jawabannya salah berapa? Jawaban salah adalah 5. Terus tidak jawab 6. Maka kita sudah bisa tulis skor sama dengan benarnya 39, berarti 39 dikalikan dengan 4 ditambah dengan 5 dikali dengan minus 1 ditambah dengan 6 kali 0. Kenapa 6 kali 0? Karena 6 salahnya. 6 tidak dijawab. Ya. Maka hasilnya adalah 151 skornya. Ya. Jadi skornya adalah 151. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut di soal yang ketiga. Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir pada gambar di samping. Soal ini adalah soal materi pecahan. Nah, sekarang kita lihat yang diarsir ada berapa? 3. Per jumlah total keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 3 per 9. Karena tidak ada nilai jawaban 3 per 9 dan 3 per 9 ini
masih bisa disederhanakan jadi sepertiga, maka jawabannya adalah B. Oke? Mudah ya? Mudah kalau kita mau belajar dan mau bekerja keras. Yang keempat, Pak Teddy memiliki sebidang tanah yang luasnya 360 meter pangkat 2. Dari tanah tersebut, 3/8 bagian ditanami jagung. Sepertiga bagian ditanami singkong, dan sisanya digunakan untuk kolam ikan. Luas tanah yang digunakan untuk kolam ikan adalah, nah, sekarang perhatikan, kita tulis dulu, ini masih tetap bagian dari pecahan. Kenapa dikatakan bagian dari pecahan? Karena memiliki penyebut dan pembilang, atau pembilang dan penyebut. Maka dikatakan pecahan. Nah, sekarang kita lihat bagian yang ditanami jagung. Jadi saya tulis bagian ditanami jagung. Berapa? 3/8. Berarti 3/8 dikali dengan 360. Maka hasilnya adalah 135 meter pangkat 2. Terus singkong, bagian ditanami singkong. Ditanami singkong. Hasilnya berapa? 1/3. Maka 1/3 dikali dengan 360. Maka hasilnya 120 meter pangkat 2. Maka sisanya adalah digunakan untuk kolam ikan. Maka kolam ikan sama dengan 360 meter pangkat 2 dikurang dengan 135 meter pangkat 2 dikurang dengan 120 meter pangkat 2. Maka hasilnya adalah 105 meter pangkat 2. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut di soal berikut. Nomor 5. Nomor 5 ini adalah materi tentang skala, ya, skala pada peta. Ini adalah pelajaran kelas 7. Nah, berarti diketahui jarak dua kota pada peta berarti jarak peta sama dengan 25 cm. Skalanya sama dengan 1/250.000. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya berapa? Nah, materi ini adalah materi skala, di mana kita tahu bahwa skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jadi ini adalah rumus umumnya. Oke, jadi kalau saya gambarkan di dalam model segitiga, maka ini adalah S, ini adalah JP, dan ini adalah JS. Maka JS yang dicari adalah, maka JS sama dengan JP per S. Maka saya bisa tulis JP-nya berapa? 25 per skalanya 1/250.000. Berarti saya bisa tulis 25, ya, 25 per X sama dengan 1/250.000. Maka hasilnya adalah
25 kali 25 berarti 1 kali 1 jadi X ya. Maka 25 kali 25 625, terus ada 4 nolnya. Jadi 1 2 3 4 ya. Berarti ini adalah satuan sentimeter. Nah, karena tidak jarak sebenarnya itu menggunakan kilometer, sedangkan ini sentimeter, maka hasilnya adalah ini dibagi 5. Jadi dari sentimeter ke kilometer dibagi 100.000. Berarti saya coret di sini, maka hasilnya adalah 62,5 km. Maka jarak sebenarnya 62,5 km. Jawabannya adalah D. Kita lanjut di soal yang ke-6. Soal ke-6 ini adalah soal materi kelas 7 tentang materi perbandingan tak senilai. Kenapa dikatakan tak senilai? Karena yang pertama adalah soalnya berbentuk soal cerita dan soalnya agak panjang, ya. Tuh. Terus yang kedua ciri-cirinya berbicara masalah proyek. Ya, berbicara masalah proyek dan waktunya soal ini kelihatannya agak rumit. Jadi ini soal tentang perbandingan, yaitu perbandingan tak senilai. Sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang selesai dalam waktu 15 hari. Supaya proyek selesai dalam 12 hari, banyak pekerja yang perlu ditambah adalah, jadi dalam sebuah proyek kita bisa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut bisa kita selesaikan berapa hari dengan jumlah pegawai atau karyawan berapa. Nah, sekarang kita lihat, maka kalau 8 orang, perhatikan, kalau 8 orang itu pasangannya 15 hari. Berarti bisa selesai dalam waktu 15 hari. Oke? Nah, sekarang supaya proyek selesai, dia minta bisa selesai dalam waktu 12 hari, berarti pekerjaan ini dia mau cepat-cepat selesai. Sehingga kalau kita butuh waktu untuk 3 hari lebih cepat dari target yang dibutuhkan, ya jelas kita akan butuh tambahan orang. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak pekerja yang harus kita tambah. Nah, sekarang berarti di sini adalah X. Karena kita tidak tahu berapa tambahannya. Oke? Nah, sekarang karena perbandingan tak senilai, maka kita balik. Jadi, ini kan 8 per X ceritanya, ya. 8 per X. Ini per 15 per 12. Tetapi karena perbandingan tak senilai, maka kita jadikan X per 8 sama dengan 15 per 12. Kita kali silang 12 kali X berarti 12X sama dengan 120. Jawabannya adalah 120. Maka X sama dengan 120 per 12. Hasilnya adalah 10. Berarti kalau untuk kita membutuhkan waktu 12 orang, maka 12 hari, maka kita gunakan pekerja adalah 10 orang. Tetapi yang ditanyakan adalah berapa tambahannya? Berapa tambahan
pekerja yang diperlukan. Pekerja yang diperlukan. Oke. Berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Kalau kita butuh 10 orang ini, kalau 10 orang bisa selesai 12 hari. Kalau 8 orang kita butuh 15 hari. Tetapi yang ditanyakan adalah berapa pekerjanya. Berarti 10 dikurang 8. Maka hasilnya adalah 2 orang. Jangan pilih angka 10. Ya, jangan pilih jawabannya 10. Memang betul kau dapat 10, tapi 10 itu untuk 12 hari. Tetapi yang ditanyakan adalah banyak pekerja yang diperlukan, yang ditambah. Sehingga hasil yang kau dapat tadi kurangi dengan jumlah pekerja mula-mula. Maka hasilnya adalah 2 orang. Hati-hati jangan terkecoh, ya.